Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, token alam suci. Setelah mendengar kata ini, cahaya yang tidak dapat dijelaskan muncul di mata Chu Guangsheng. Pernahkah kamu mendengar tentang tanah suci? Tanya Liu Fei tanpa sedikit terkejut. Chu Guangsheng menekan gejolak di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Alam suci adalah yang pertama dari 10 negeri. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Meskipun Kekaisaran Shenglong adalah salah satu dari 10 negeri, penguasa dari alam Destole tampaknya memiliki status yang sama dengan tanah suci. Namun, nyatanya tidak ada perbandingan antara keduanya. Karena peringkat hutan belantara di antara 10 negeri hanya bisa dianggap sebagai yang terlemah. Luas domain kuat seperti domain suci ratusan kali lebih besar dari domain desolate. Di dalam wilayahnya, kekuatan yang tidak kalah kuat dengan Kekaisaran Shenlong terbesar tersebar di setiap sudut tempat suci seperti bintang. Mengapa orang-orang dari domain suci muncul di sini? Kata Chu Guangsheng bingung. Jarak antara hutan belantara dengan domain suci sangatlah jauh. Bahkan jika praktisi Rana Zotian bergegas dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Mungkinkah ruang medan perang ini sama sekali bukan milik hutan belantara kita? Kata Liu Fei melihat ke atas aula dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, hati Chu Guangsheng tergerak. Apa yang dikatakan Liu Fei memang sangat mungkin terjadi, karena kekuatan 4 sekte suci sendiri jauh melebihi Kekaisaran Shenlong. Dan bagaimana sekte sekuat itu bisa lahir di hutan belantara mereka? Apakah kamu ingin mencoba dan melihat? Apakah kamu ingin mendapatkan pedang es raksasa ini? Liu Fei melihat ke depan. Semua harta berharga di istana es ini sepertinya telah hancur dalam pertempuran itu. Hanya menyisakan benda milik penguasa istana ini. Chu Guangsheng menatap pedang raksasa itu, dan tatapan berapi-api muncul di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan pedang raksasa es ini. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Cobalah, Chu Guangsheng menyeringai, lalu dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang raksasa es itu. Saat tangannya menggenggam gagang pedang, udara dingin yang menakjubkan keluar membeku salah satu lengannya. Chu Guangsheng langsung tersentak. Di bawah erosi udara dingin, lengannya hampir kehilangan kesadaran. Dingin sekali, dia berkata dengan ngeri. Tidak peduli seberapa besar tenaga yang dia keluarkan, dia tidak bisa mengusir udara dingin. Tidak, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat lenganku tidak akan berguna. Chu Guangsheng menggertakkan gigi dan ingin mundur dan memikirkan cara lain. Namun, pada saat ini, peti mati Huanbing yang terletak di cincin luar angkasanya tiba-tiba mengalami gelombang fluktuasi. Tiba-tiba hatinya bergerak dan dia hendak mengeluarkan peti mati Huanbing. Begitu peti mati es hitam muncul, ia bergetar dan dengan cepat terbang di atas pedang raksasa es. Lingkaran gelombang cahaya beriak turun darinya, terus-menerus menyatu dengan pedang raksasa es. Perlahan-lahan, udara dingin mengerikan yang berasal dari pedang raksasa es perlahan menyatu. Es yang membekukan lengan Chu Guangsheng juga retak pada saat ini, berubah menjadi udara dingin yang menyatu kembali dengan pedang raksasa. Chu Guangsheng menggosok lengannya yang mati rasa dan melihat peti es misterius itu dengan ekspresi terkejut.
Token dari 4 orang sekte suci ini sebenarnya memiliki kegunaan yang luar biasa. Pada saat ini, pedang es raksasa itu tiba-tiba bergerak, dan seberkas cahaya biru es keluar darinya, lalu menyatu di antara alisnya. Tubuh Cukuangseng bergetar, dan kemudian dia sangat terkejut. Menemukan bahwa ada hubungan yang indah antara dirinya dan pedang raksasa es ini. Berhasil, dia memandang pedang es raksasa dengan heran, lalu mencoba mengulurkan telapak tangannya. Pedang raksasa es itu segera terbang dan jatuh ke tangannya. Kali ini, saat dia memegang gagang pedang raksasa es di tangannya, dia tidak lagi merasakan dingin yang menggigit, melainkan sentuhan hangat dan seperti batu giok. Barang yang bagus. Cukuangseng mengayunkan pedang es raksasa di tangannya beberapa kali, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia tidak menyangka bisa mengendalikan pedang raksasa es ini dengan mudah. Pada saat ini, suara gesekan tulang terdengar mengejutkan di hati Cukuangseng. Saat berikutnya, ketika dia melihat kembali mayat putih terang, mayat itu berdiri dengan goyah. Dan aura aneh dan suram menyelimuti aula. Ayo pergi, tanpa ragu-ragu, dia mengambil Liu Fei dan bergegas keluar dari istana es. Mayat ini sangat aneh, sehingga dia tidak ingin terlibat dengannya. Pada saat ini, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba turun di depannya, membentuk penghalang untuk menghalangi mereka. Ekspresi Cukuangseng segera menjadi suram. Sekarang ini sangat mengerikan. Terdengar ada suara serak tidak menyenangkan. Dan kerangka putih cerah terlihat mengunci sepasang mata kosong ke arah mereka. Dan mulutnya membuka dan menutup dari waktu ke waktu. Sial, benda ini masih hidup. Seharusnya masih ada jejak spiritualitas yang tersisa, kata Liu Fei dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Cukuangseng mengencangkan pedang raksasa es di tangannya lalu berkata, "Karena kamu belum mati, aku akan memberimu tumpangan hari ini." Sebelum dia selesai berbicara, dia memukul dengan pedang, dan cahaya biru tua membawa kekuatan dingin yang ekstrim, meraung ke kerangka putih itu. Tengkorak putih itu mundur beberapa langkah karena terkejut. Dalam tatapan kosong, saat dia melihat ketakutan yang sangat dingin. Sepertinya ada sedikit ketakutan dan kebencian yang berasal dari lubuk jiwanya. Saat berikutnya, dia membuka dan menutup mulutnya, dan cahaya putih terang keluar dari ujung jarinya. Seolah-olah itu berubah menjadi 10 pedang yang sangat tajam, berdampak pada cahaya es. Cahaya es meledak dan 10 cahaya seperti pedang menembus udara. Dan dalam sekejap, mereka muncul di depan Cukuangseng. Cukuangseng tampak terkejut. Dan pedang raksasa di tangannya dipegang secara horizontal di depannya. Cahaya putih terang menerpa. Dan kekuatan mengerikan mengalir ke seluruh tubuh pedang. Mengguncang Cukuangseng berulang kali. Dan akhirnya mengenai tirai cahaya di belakangnya. Wajah Cukuangseng memerah. Dia memaksakan diri untuk menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Dan melihat kerangka putih dengan ekspresi serius. Benda ini sudah mati. Namun masih memiliki kekuatan begitu ganas. Mari kita bekerja sama menghancurkan kerangka yang rusak ini. Dia memandang Liu Fei saat berkata. Liu Fei lalu mengangguk. Dan ketika dia menjabat tangan dan ekspresi merah muda berkumpul. Lakukan, teriak Cukuangseng, dan bergegas keluar terlebih dahulu dengan pedang raksasa di tangannya. Dia membalas dengan pedangnya, dan udara dingin yang menakjubkan mengamuk. Berubah menjadi naga es, mengaum ke arah kerangka putih itu. Liu Fei melambaikan tangannya, dan cahaya merah muda memancar. Berubah menjadi kelopak merah muda di seluruh langit,
lalu jatuh ke arah kerangka putih. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. 5 jari tajam dan kerangka putih itu menebas dan bertabrakan dengan naga es yang marah. Di saat yang sama, cahaya menakjubkan keluar dari atas kepalanya, bertabrakan dengan kelopak bunga yang berjatuhan dari langit. Untuk sementara waktu, seluruh istana es dibombardir oleh gelombang kejut, berguncang terus-menerus seolah-olah akan runtuh. Udara dingin yang mencenangkan mengamuk, membekukan seluruh dinding dan lantai di aula, mengubah tempat itu menjadi dunia es. Kelopak merah muda berjatuhan, dan di balik penampilan yang tampak indah, ada suasana yang sangat berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kerangka putih itu tampak marah. Seluruh tubuhnya bersinar terang dan berubah menjadi batu besi hitam, menutupi permukaan seluruh tubuhnya. Armor dan perutnya terlihat seperti terbuat dari kristal hitam, memancarkan cahaya redup dan terlihat sangat tangguh. Udara dingin mengamuk, kelopak bunga berjatuhan dan suara keras terdengar. Tapi mereka tidak mampu menembus pertahanan perut pelindung kristal. Armor orang ini terlalu kuras. Dihadapkan dengan pelindung perut yang terbuat dari batu kristal hitam. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan pedang raksasa es di tangannya, dia tidak dapat melukai kerangka putih itu sedikit pun. Liu Fei mendekat, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap kerangka putih itu. Kekuatan orang ini selama hidupnya setidaknya berada di puncak ranah Zotian. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangguk. Jika tidak, mustahil bagi mayat yang hanya memiliki sedikit spiritualitas yang tersisa untuk memiliki kekuatan seperti itu. Kerangka putih itu menghancurkan tanah dengan satu kaki, dan tubuhnya meluncur keluar seperti meteoroid hitam, bergegas menuju mereka berdua dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Chu Guangsheng dan Liu Fei langsung berubah, dan mereka mundur ke kedua sisi pada saat bersamaan. Tubuh kerangka menghantam tanah dengan keras. Retakan setebal tengah lengan menyebar seperti jaring laba-laba, merobek dinding yang terbuat dari batu-batu besar. Hukuman kematian membelah surga, teriak Chu Guangsheng, dan pedang raksasa es di tangannya tiba-tiba menebas. Udara dingin menderu, dan cahaya hitam gelap mengembun dengan gila-gilaan. Langsung berubah menjadi pedang yang terbuat dari es hitam gelap dan menebas kerangka putih itu. Bilah pedangnya menebas dan seluruh tubuh kerangka bergetar. Namun yang mengejutkan, Chu Guangsheng adalah bilah pedang yang tampak kuat itu hanya meninggalkan bekas pedang dangkal di perut baju besi hitam. Kerangka seputih kristal itu mengadah ke langit dan mengeluarkan tawa aneh. Dan gelombang aura yang luar biasa menakjubkan menyapu tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia sepertinya sangat marah dengan pukulan ini. Tengkorak putih itu menekuk jari-jarinya dan menebas dengan satu cakar. Cahaya yang sangat dingin berkedip-kedip di ujung jarinya, meninggalkan celah gelap di udara. Sepertinya ruangan itu terkoyak. Chu Guangsheng merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Sebelum cakarnya jatuh, dia sudah merasakan semburan rasa sakit yang datang dari kulitnya. Tangannya berubah seperti angin, dan kekuatan mental yang kuat menyapu dan berubah menjadi penghalang, menghalangi dia di depannya. Cangkar kerangka itu menebas dan penghalang pertahanan yang tampak kokoh meledak berkeping-keping pada saat terjadi bentrokan.
Sinar cahaya datang dengan cepat berubah menjadi kelopak merah muda, menghalangi dari cakar yang tajam. Cakar kerangka itu menghantam dengan keras, langsung merobek kelopaknya, dan menyerang Cukuangseng tanpa ampun. Hati-hati, Liu Fei berteriak mendesak. Saat suaranya jatuh, cakar kerangka putih telah jatuh ke tubuh Cukuangseng, mencabik-cabiknya dan menghilangkannya dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan, Liu Fei diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat lagi Cukuangseng telah muncul di belakang kerangka, lalu menebasnya dengan pedang. Kekuatan ganas mengalir turun, menjatuhkan kerangka terbalik dan menghantam dinding dengan keras. Dibandingkan runtuhnya, asap dan debu mengepul berterbangan kemana-mana. Dan kerangka putih terkubur di dalamnya. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita menghabiskan seluruh kekuatan kita, akan sulit untuk melukai orang ini. Cukuangseng menatap dinding yang runtuh dan berkata dengan suara rendah. Dia tahu bahwa pukulan yang baru saja dia lakukan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada kerangka. Mendengar ini, Liu Fei sedikit mengerit dan berkata, "Kami tidak tahu di mana sisa spiritualitas orang ini disembunyikan. Tidak mungkin menyerang titik vitalnya." Mata Cukuangseng berkilat seolah dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, kerangka putih itu mengguncang batu besar, lalu berjalan keluar selangkah demi selangkah. Tampaknya ada sedikit warna merah menyala di matanya yang awalnya kosong. Dan niat membunuh yang sangat kejam memenuhi aula. Orang ini akan mengamuk. Wajah Liu Fei berubah drastis. Mendengar ini, mata Cukuangseng berkedip, menoleh ke arahnya dan berkata, "Di mana token giok putihnya?" Ini, Liu Fei merentangkan tangannya dan telapak tangannya bersinar terang, berubah menjadi tanda yang terbuat dari batu giok putih. "Untuk apa kamu menginginkan ini?" Dia bertanya dengan sedikit bingung. Mendengar ini, Cukuangseng tidak menjelaskan apapun. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil token itu dan menatap kerangka dengan ekspresi waspada. Kerangka putih cerah itu melihat token di tangannya. Cahaya merah di matanya menjadi lebih terang. Dan kemudian sosoknya tiba-tiba menyerbu ke depan. Kita hanya bisa mencobanya. Cukuangseng menghela nafas. Dan dengan jentikan jarinya, token itu terbalik dan terbang ke udara. Dan menggenggam gagang pedang erat-erat dengan kedua tangannya. Lalu menebasnya secara tiba-tiba saat token itu jatuh. Suara tajam menyebar dan di bawah pukulan ini, token giok putih itu hancur dan jatuh ke tanah. Tinju tengkorak itu tiba-tiba berhenti hanya setengah kaki darinya. Angin tinju yang tersisa mengalir keluar, meniup pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, armor dan perut kerangka putih itu jatuh dan berubah menjadi asap hitam yang perlahan menghilang. Tulang putih di tubuhnya juga cepat lapuk, membentuk genangan abu yang tertumpuk di tanah. Ini benar-benar berhasil. Cukuangseng diam-diam menyeka segenggam keringat dingin dan berkata dengan gembira di matanya. Apa yang terjadi? Liu Fei tampak bingung. Mengapa kerangka yang sangat kuat ini menjadi rapuh? Cukuangseng tersenyum lalu berkata, "Sekte kuat manapun akan memasukkan jejak esensi atau pemikiran ke dalam token yang diberikan kepada muridnya untuk mengidentifikasi identitas mereka. Dalam keadaan normal, jika token diberikan kepada murid, kerusakan pada token tidak akan memiliki dampak yang besar pada pemegangnya. Tapi hanya ada sedikit spiritualitas yang tersisa di kerangka. Begitu token dipatahkan, itu akan menimbulkan ancaman yang fatal, menyebabkan spiritualitas yang tersisa ini lenyap sepenuhnya." Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Fei melihat dengan heran. Bahkan di seluruh kekaisaran Shenlong,
Tidak ada sekte yang akan menggunakan metode menuangkan esensi darah ataupun spiritualitas ke dalam token ini. Tapi orang ini memahaminya dengan sangat dalam. Tapi meski dia sedikit bingung, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Karena dia juga mengerti bahwa kerabat sejatinya pun tidak bisa jujur tanpa rahasia. Ayo pergi. Chu Guangsheng menyingkirkan pedang raksasa es itu dan berjalan menuju luar aula. Mendengar ini, Liu Fei kembali ke aula utama lalu ikut pergi bersama Chu Guangsheng. Terima kasih.